Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurijah Rahasu dengan NIM 0730202041. Baiklah, saya akan mempresentasikan peralatan tambang. Pertama, jelaskan dasar-dasar pertambangan pemilihan peralatan tambang berdasarkan gambar di bawah ini, yaitu karakteristik lokasi. Pemilihan peralatan penambangan tertentu merupakan proses penting dalam industri pertambangan yang melibatkan pemilihan peralatan yang tepat untuk lokasi penambangan tertentu. Beberapa faktor utama yang harus diingat ketika memilih peralatan pertambangan berdasarkan karakteristik lokasi. Karakteristik geologi atau lokasi, seperti kedalaman, endapan, bentuk batuan, dan ukuran beratnya, akan mempengaruhi pemilihan peralatan. Penerapan tertentu mungkin lebih baik untuk kondisi tanah yang tertentu. Kedua, karakteristik deposit. Pemilihan peralatan tambang berdasarkan karakteristik deposit adalah proses penting dalam industri pertambangan yang melibatkan pemilihan peralatan yang sesuai untuk mengekstraksi mineral atau bahan tambang dari suatu deposit. Karakteristik biologis deposit seperti kedalaman ukuran, bentuk, dan tekstur mineral akan mempengaruhi pemilihan peralatan. Deposit yang dalam mungkin memerlukan peralatan pengoboran dan penggalian yang lebih kuat, sedangkan deposit yang lebih dangkal mungkin memerlukan peralatan yang lebih kecil. Ketiga, parameter tambang. Berdasarkan parameter penambangan adalah langkah kunci dalam merancang operasi tambang yang efisien dan produktif. Parameter penambangan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan peralatan untuk ekstraksi mineral atau bahan tambang dari lokasi tambang. Parameter penambangan ini juga digunakan seperti penambangan terbuka, bawah tanah, atau placer. Akan mengaruhi pemilihan peralatan. Setiap metode penambangan memiliki kebutuhan peralatan yang berbeda. Tipe metode penambangan ada 3, yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah, tambang bawah air. Seperti pada gambar ketiga di bawah ini. Satuan operasi. Satuan operasi pertambangan yang merujuk pada bagian, area, atau unit tertentu dalam operasi tambang yang memiliki tanggung jawab khusus dalam proses pengoboran, penggalian, pengangkutan, pemrosesan, dan pengolahan mineral atau bahan tambang. Satuan operasi ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi operasi tambang dan memastikan bahwa setiap tahap dalam proses penambangan berjalan dengan baik. Memilih peralatan tambang adalah proses yang sangat penting dalam industri pertambangan. Pemilihan peralatan yang tepat dapat berdampak signifikan pada produktivitas, efisiensi, dan keselamatan operasi tambang. Pertama, tentukan jenis tambang yang Anda kelola, misalnya tambang terbuka atau bawah tanah. Kedua, tentukan jenis mineral yang bahan tambangnya akan diekstraksi. Ketiga, perkirakan kapasitas produksi yang diinginkan. Keempat, pertimbangkan faktor lingkungan dan regulasi setempat. Sistem penambangan. Sistem penambangan merujuk pada serangkaian metode, teknologi, prosedur, dan praktik yang digunakan dalam industri pertambangan untuk mengekstraksi mineral, batuan, logam, dan sumber daya alam lainnya dari bumi. Ada berbagai jenis sistem penambangan yang digunakan tergantung pada jenis tambang, karakteristik geologi, dan tujuan ekstraksi. Pertama, penambangan terbuka, open pit mining. Pertama, sistem penambangan digunakan ketika mineral atau bahan tambang berada di dekat permukaan tanah. Sebuah lubang besar digali untuk mengekstraksi bahan tambang. Biasanya digunakan untuk tambang seperti batu bara, tembaga, emas, dan berlian. Kedua, penambangan bawah tanah, underground mining. Sistem ini digunakan ketika bahan tambang terletak jauh di bawah permukaan tanah, termasuk penggunaan terowongan sumur ruang tanah yang untuk mendapatkan mengekstraksi mineral. Contoh tambang bawah tanah termasuk tambang garam, tambang besi, dan tanah seperti batu bara bawah tanah. Yang kedua, jelaskan saudara berkaitan dengan scraper. A. Tipe-tipe scraper. Berdasarkan tipe yang ada, jenis alat berat scraper sendiri
dibagi menjadi 3 kelompok, diantaranya adalah pertama, toad scraper. Toad scraper adalah jenis alat berat scraper yang dilengkapi dengan mesin berkekuatan 300 HP dengan kapasitas daya angkutan material mencapai 8-10 meter kubik. Adapun dalam operasionalnya, jenis alat yang digunakan atau bisa dibantu dengan mesin bulldozer. Meskipun masih terbilang lamban, tapi jenis scraper ini masih memiliki kelebihan seperti dapat mengangkut muatan berat, heavy load, dapat menabur muatan secara merata, tidak memerlukan biaya operasional yang besar saat proses pembukaan lahan, perputarannya dalam radius kecil. Kedua, motorized scraper. Motorized scraper adalah jenis alat berat scraper yang memiliki kekuatan mencapai 500 HP dengan kecepatan maksimalnya 60 km per jam dengan alat penggerak dan bagian depan dan belakang. Adapun daya tampung alat mencapai 15-30 meter per kubik dan jarak angkut sekitar 500-2000 meter. Meski begitu, kelemahan dari alat ini yaitu daya cengkram dan terhadap tanah tidak terlalu baik. Jadi saat operasionalnya memerlukan bantuan klawer traktor yang dilengkapi dengan pisau ataupun scraper lainnya seperti pas loaded. Alat bantu ini hanya digunakan untuk pengerukan dan pengisian tanah karena saat bak penampung dalam keadaan penuh, scraper ini mampu bekerja sendiri. Keuntungan dengan alat bantu ini, jarak tempuh scraper bisa mencapai 3 km dan tergantung pada daya muat scraper untuk menggunakan ukuran dozer. Paspal. Cara ini menggunakan dua scraper yang mana keduanya akan saling membantu mengeruk saat pengerukan. Scraper pada bagian belakang akan mendorong scraper pada bagian depan, yang mana scraper pada bagian depan juga akan menarik scraper pada bagian belakang. Ketiga, self-loading scraper. Self-loading scraper adalah jenis scraper yang digunakan jika lahan yang akan diangkat topsoil-nya terlalu luas. Dinamakan self-loading karena akan dilengkapi dengan konveyor untuk mengangkut tanah secara mandiri. Jadi alat ini memang khusus untuk meratakan tanah yang sedang dikelola jarak pendek saja kurang dari 100 meter. B. Teknik pemuatan scraper. Teknik pemuatan scraper dilakukan secara bersamaan dalam satu kali kerja. Jadi ketika alat sedang mengeruk tanah, maka bagian apron akan bekerja dan bagian bowl akan berfungsi seperti skopnya untuk mengeruk tanah yang dilalui. Adapun hasil kekerukan material tersebut akan disimpan pada bowl dan bagian apron akan menutup otomatis. C. Penggunaan scraper. Pada umumnya, fungsi alat berat scraper digunakan dalam rangka mengeruk tanah, mengangkut tanah, dan juga menaburkannya pada suatu tempat yang akan digarap agar nantinya tercipta pemerataan secara berlapis-lapis. Ketika menggunakan scraper ini, perlu menyesuaikan antara motor dari scraper dengan sifat material yang nantinya dikerjakan. Sepertinya halnya panjang jarak tempuh, kondisi jalan dan juga alat bantu yang diperlukan, bisa dikatakan jika scraper ini cukup efektif apabila digunakan untuk melakukan pengerjaan tanah seperti halnya perataan contour tanah sekeliling dengan menggunakan teknik building site, pengupasan permukaan tanah atau scraping topsoil, penggalian dan juga penggurungan atau cut and fill cutwork untuk badan jalan, menggali saluran drainase, dan juga menggali saluran irigasi. Ketiga, jelaskan siklus operasi dan komponen peralatan tambang, sertakan dengan gambar di bawah ini. A. Dozer. Definisi dozer shovel. Dozer shovel adalah sebuah alat berat pemuat beroda rantai rack loader, biasa digunakan untuk memuat material seperti tanah atau ke dalam alat pengangkut
dump truck atau hopper pada belt conveyor, atau memindahkan material ke tempat lain dengan jarak angkut sangat terbatas, load and carry. Alat berat jenis ini hanya bisa beroperasi di daerah yang keras dan agak keras. Pada landas yang kurang rata, sekalipun daya cengkram lebih kuat, tetapi tidak tahu kekurangan maupun daerah yang lunak dan basah, mampu mengambil sendiri tanah merah asli atau agak lunak. Memerlukan daerah pemuatan loading point sedikit agar agak lebar, tetapi perpindahan daerah operasi kurang cepat. Kurang mobil, selain bucket attachment lainnya adalah lock clamp, penjepit kayu bulat atau kepiting. B. Front end loader. Front end loader adalah suatu alat yang mirip dengan shovel dozer, tetapi beroda karet atau ban, sehingga baik kemampuan maupun kegunaannya sedikit berbeda, yaitu pada kemampuan beroperasi di daerah yang keras dan rata. Kering tidak licin seperti traksi daerah basah akan rendah, tetapi tidak mampu mengambil tanah sendiri tanpa dibantu dozing, stok peeling terlebih dahulu dengan blower. Wheel loader adalah alat yang digunakan untuk mengangkat material yang akan dimuat ke dalam dump truck atau memindahkan material ke tempat lain saat loader menggali, bucket didorongkan pada material, jadi bucket telah penuh, maka traktor mundur dan bucket diangkat ke atas untuk selanjutnya dipindahkan. 4. Jelaskan siklus operasi dan sistem penggerak peralatan tambang sertakan dengan gambar di bawah ini. A. Dump truck. Dump truck biasa digunakan untuk mengangkut berbagai material untuk keperluan konstruksi dan tambang, misalnya pasir, kerikil, bahkan batu bara. Alat berat yang memiliki daya tampung sangat besar ini biasa melalui jalan yang cukup panjang dengan jenis lingkungan bervariasi, dari area keras pada area tambang sampai jalanan yang beraspal halus. Dalam pekerjaan, bukan tidak mungkin dump truck dapat mengalami kerusakan tiba-tiba. Selain menghambat operasional dan berbahaya dari segi keselamatan, kerusakan dump truck juga dapat menambah biaya yang harus dikeluarkan, seperti untuk membeli parts baru, reparation, atau bahkan mengganti dump truck dengan yang baru. Disinilah maintenance memegang peranan penting. Maintenance yang dilakukan harus sesuai dengan dump truck yang dilakukan berkala untuk menjaga kesehatan dan setiap parts dari alat angkut raksasa ini sehingga dapat berumur panjang. B. Hydraulic excavator. Excavator adalah sebuah jenis alat berat yang terdiri dari mesin atas roda khusus yang dilengkapi dengan lengan atau arm, dan alat pengeruk bucket yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berat berupa penggalian tanah yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh tangan manusia. Fungsi ekskavator: menggali parit, lubang, pondasi bangunan, penanganan material, memotong semang dengan alat khusus, kerjaan kehutanan, penghancuran, perataan tanah, angkut berat, pertambangan, terutama pertambangan terbuka, pengarukan sungai, menancapkan batang pondasi. Terima kasih.